Gimana kabarnya Ari? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, betul Iya, ya. kalau fisik sehat Pak. Tahu lah mental apa nih Pak. Makanya saya datang sini kan konsultasi sama Bapak nih. Boleh, ya Setiap hari. seperti biasa lah. Iya Pak. Karena Kayak memang kami ini langganan Bapak jadinya dah Pak. boleh. Nah, nih saya perjelas mungkin, bikin agak perjelas. Ini kamu bawa masalah yang sama atau masalah yang baru? Ini baru Pak. Yang Baru. kemarin kan alhamdulillah dibantu Bapak kemarin kan sudah selesai. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja nih Ari. Iya Pak. Apa kali ini masalah yang Anda bawa ke saya? Jadi gini Pak, saya ini antara trauma, takut, malu, kayaknya itu gabung lah Pak ya, trauma itu Iya. ya Pak. Kemarin tuh saya kuliah tuh Pak di hari Selasa tuh Pak. Jadi pas hari Selasa tuh ada MK dengan Bapak Junaidi. Iya. Beliau masuk, Bapak tuh agak-agak killer dikit lah. Oh, oke. Darah. Jadi saya tuh di lokal ada 30 orang Pak. Jadi cewek 15, cowoknya 15. Kebetulan kemarin tuh Pak saya disuruh baca doa setiap selesai MK sama Bapak. Oke, itu sistemnya giliran atau gimana? Itu giliran biasa giliran sama mentunjuk Pak. Oke. Jadi kemarin tuh kebetulan saya ditunjuk sama Bapak tuh. Iya. Saya doa tidak terlalu bisa Pak. Jadi Iya. tidak hafal. Tengok HP kemarin Pak. Pas tengok HP pun masih ada salah-salah. Pas selesai doa tuh Pak, saya pernah marah sama dosen tuh Pak. Laki-laki sudah kuliah kok tidak bisa baca doa. Oke. Terus tuh selesai itu Bapak tuh keluar. Saya diejek sama kawan-kawan, kesal Pak habis. Kayak terus tuh saya tuh takut nggak belajar MK lagi sama Bapak tuh. Oke. Pak, mungkin mangko saya kuliah kemarin saya tidak masuk Pak. Karena takut Karena ditunjuk lagi. Iya, trauma minggu kemarin tuh Pak. Ditunjuk Takut lagi. ditunjuk lagi. Oke. Takut Pak. Jadi gimana nih Pak? Oke. Kalau saya tidak ikuti mata kuliah sama beliau, saya Gagal. gagal. Oke, betul. Nah, Ari, ini kan masalah kamu ini tentang trauma gitu ya kan. Kamu takut, Iya, bahkan kalau diejek-ejek kawan tuh jadi malu Pak. Iya. Saya malu sama panggilannya cewek itu Pak. bahkan kamu nggak mau kuliah lagi sama beliau gitu kan? Iya, tapi kalau yang lain saya masuk Pak. Cuman sama beliau itu aja. Karena takut gitu tadi kan. Oke. Jadi Ari dulu pondok atau lulusan pondok dulu atau sekolah umum? Saya umum Pak, SMA Oh, umum di wajar. kampung. Nah, Saya umum. oke. Nah, mungkin dulu saya tanya lagi nih. Teman-teman di kuliahan itu banyak ya yang lulusan pondok atau lulusan umum? Ada rata-rata pondok Pak, karena UIN. Oke. Yang umum sekitar lima tuh atau 3 jam deh. Wajar. Jadi gini ya, kamu mungkin dipandang sama teman-temanmu yang lain karena kamu ya orang tahu kamu ini bukan lulusan pondok. Nah, harusnya Ari, kamu terus belajar bagaimana kamu bisa membaca doa. Kalau bisa melebihi dari kawan-kawanmu. Coba sekarang kamu nggak mau masuk sama MK beliau. Sekarang pikirannya dirubah. Kalau saya sekarang belajar baca doa sesudah habis MK itu, kok kamu bisa, kamu nanti akan menambah kepercayaan pada dirimu itu. Oh, saya sekolah umum bisa kok baca doa, nggak mesti anak pesantren, betul lah.
Iya Pak. Nah, sekarang di balik trauma kamu itu coba kamu ubah. Sekarang saya harus, ya bahasa itu mengkaji, ngaji lagi, mungkin cari teman-teman yang sudah bisa baca doa dan mau membantu kamu belajar sama dia sampai kamu bisa. Ketika kamu sudah bisa, yakin pada dirimu, aku sudah siap, aku sudah bisa. Andai kata kemudian hari beliau masuk terus nunjuk kamu, hari doa selesai MK Pak, ya kamu doa, kamu baca pelan-pelan tuh selesai. Nah, teman-teman yang dulunya mungkin persepsinya terhadap kamu ini, hari kan nggak bisa ya kita ejek itu kan. Nah, dengan penampilan berbeda, sekarang tiba-tiba kamu udah bisa doa. Nah, dari situlah orang itu hari tidak bisa lagi mengejek kamu, betul tak? Dosen pun akan yakin hari ini sudah bisa baca doa. Nah, harusnya kamu itu berpikir jernih-jernih mungkin. Trauma kamu itu masih bisa diobati dengan cara kamu belajar mengaji atau ya langsung baca doa saja, belajar itu. Hafal itu ya. Hafal doa itu. Nah, cari teman yang bisa membantu kamu, yang mungkin beliau itu lulusan pondok itu kan kawan. Iya, kebetulan kawanku saya lulusan pondok. Nah, coba belajar di situ, yakinkan diri kamu, trauma ini bisa diobati. Nah, begitu. Harusnya kamu sekarang cepat-cepat belajar supaya nanti ketika kamu ditunjuk lagi, kamu udah siap, kamu udah bisa. Dengan kamu udah bisa itu akan menumbuh kepercayaan terhadap diri kamu sendiri. Iya Pak. Itu penting hari pemikiran seperti itu harus kita tanamkan pada diri kita. Mungkin hari kalau enggak saya bilang seperti itu, ya kamu harus pasti bolos terus MK beliau. Iya Pak, saya sudah 2 kali. Nah, sekali ini libur. Bentar lagi berkelanjutan terus tuh. Sudah 4 kali kamu enggak masuk alfa kamu sama beliau, kamu enggak bisa berujian tuh hari. Iya Pak, Ya. itulah saya takut. Nah, saya juga pernah kuliah dulu gitu kan. Jadi kamu harus bisa berpikir bahwa setiap trauma yang kamu alami itu pasti bisa diatasi dengan cara yang tadi. Apalagi trauma yang kamu bilang tadi itu masih kecil tadi, gampang itu penyembuhannya dengan cara yang saya jelaskan tadi. Kamu belajar dari temanmu atau dari media sosial kah, YouTube bisa jadi. Belajar, setelah kamu bisa, kok kamu tiba-tiba ditunjuk dosenmu, kamu siap tampilkan kepercayaan dirimu bahwasanya saya sudah bisa membaca doa. Iya. Trauma itu hilang ketika kamu sudah bisa. Nah, coba kamu bayangkan lagi, kalau kamu sudah bisa itu membaca doa, pasti kamu merasakan lega dalam berarti siapa yang mau mengejekmu hari? Kamu lulusan umum tapi bisa baca doa di waktu kelas selesai gitu. Nah, mungkin dari saya itu sih hari. Kamu harus merubah mindset kamu itu harus berubah bahwasanya trauma yang kamu alami sekarang itu bisa diatasi. Gitu aja. Jadi saya kalau mengatasi malunya tuh Pak, gimana Pak? Malu. Nah, malu kan? Kalau kawan cewek tuh Pak, wajar kayak anak muda gitu Pak. Malu itu biasanya kita tidak terbiasa. Iya sih Pak, saya Betul. memang tidak biasa. Dari dulu sih saya tidak pernah kayak gitu. Betul. Coba kamu dibayangkan ya, ini analoginya. Kamu ditunjuk di suatu event besar, tiba-tiba kamu ini kan peserta event besar kita, seminar internasional yang dihadiri ratusan orang. Nah, betul. Kamu peserta nih, tiba-tiba kamu ditunjuk. Ari, yang di situ siapa namanya? Ari Pak, kamu ke depan baca doa.
kamu lebih mending malu di event besar tersebut yang ditonton ratusan orang itu, atau malu cuman dilihat di kelas berapa orang, 30-an orang gitu kan? 15 ya Pak. Itu nih. Nah, kamu belajarnya itu berpikirnya begini, daripada saya malu di kemudian hari, lebih baik sekarang. Iya. Gitu Ari. Oh iya. Nah, lakukan pembiasaan. Mungkin orang ngomongnya berbicara di depan cermin, mungkin kamu lihat ekspresi kamu sendiri ketika kamu baca doa. Apakah itu bisa meyakinkan seseorang? Begitu nih. Baca dengan tenang, kalimatnya dengan yang jelas. Insyaallah teman-temanmu itu tidak ada yang mengejekmu dan kamu meyakinkan bahwasanya kamu itu bisa, begitu. Malu itu dengan sendirinya akan minder. Kepercayaan diri itu penting, Ri. Tapi diimbangi dengan bisa atau enggak gitu. Kamu punya kemampuan nih. Iya, Pak. Tapi kamu malu. Belajar dikit. Iya, Pak. Kecil itu belajarnya, tampil dikit-dikit selesai. Tapi gini, kamu udah enggak ada ilmu, enggak ada yang kamu bisa, terus kamu malu. Ya sudah, lengkap di diri kamu semuanya itu nah. Tapi kalau kamu punya kemampuan, kamu hanya cuman malu, semua orang itu pasti bisa. Orang lain bisa, kok saya nggak bisa, gitu kan? Berpikirnya harus lebih jernih lagi. Saya bisa, gitu. Iya, Pak. Jadi saya nanti pas pulang ke rumah nih, saya belajar dulu dah sama kawan-kawan tuh, belajar ngapa doa. Jadi besok saya pas masuk MK sama beliau sudah harus masuk ya, supaya kuliah saya tuh MK-nya tidak terganggu, biar tidak gagal lah Pak ya. Iya, intinya kamu harus siap. Kalau kamu siap itu dalam artian apapun rintangan, cobaan, angin badai segala macam, kamu sudah siap menempuh itu. Nah, cacian, omongan apapun segala macam, kalau kamu udah siap, nggak ada, kamu sudah bentengin diri kamu. Bagaimanapun orang ngomong itu pental gitu. Iya. Gitu ada. Dilakukan dengan pembiasaan dari hal-hal kecil itulah nanti kamu mungkin bisa jadi orang yang lebih paham agama, belajar apa gitu kan. Iya. Doa itu penting. Iya Pak, betul. Kan karena saya tidak mesti harus untuk mimpin di kelas Pak ya. Besok kan kalau saya sudah dewasa, sudah berumah tangga kan saya harus jadi imam juga Pak ya. Saya takut juga kan besok kalau misalnya disuruh pimpin doa depan istri kan malu juga kita. Istri terus luar lingkup dari keluarga. Iya Pak. Yasinan bisa kan di desa kamu? Saya lebih baik malu di sini dulu Pak ya. Gitu, untuk belajar. Itu pikiran. Untuk mendorong saya belajar itu. Betul. Nah itu pikiran harus kamu ubah. Seharusnya kayak gitu. Kata orang peribahasanya lebih baik malu di tepi daripada malu di tengah. Tengah ini sudah mungkin kamu ketika itu drop, hidup kamu selesai. Tapi kalau malu di tepi tidak apa-apa. Karena kita sudah melalui hal-hal kecil tadi gitu kan. Ketika sudah menghadapi orang banyak, kamu doanya udah lancar, udah biasa gitu kan. Iya. Itu namanya pembiasaan tadi. Itu untuk mengatasi malu gitu kan. Nah, solusi tadi sudah bilang kamu belajar secepatnya. Iya Pak. Supaya kamu bisa mengikuti MK sama beliau. Iya. Gitu aja. Jadi nanti saya pulang nanti Pak, mungkin sudah makan kan istirahat aja, saya minta ajari teman saya yang dari pondok tuh, teman kos saya untuk ngajari saya doa untuk ngapal. Betul. Nanti malam kan sebelum tidur saya harus ngapal karena kan besok sudah MK sama Bapak. Nah, kemungkinan kayaknya saya tidak ditunjuk lah Pak, karena kan kawan yang lain lagi mungkin. Iya. Kalau saya, kamu harus persiapkan. Iya, karena saya takut ditunjuk baik gitu Bapak, maka saya tidak datang kuliah sama Iya. Pak. Intinya kamu harus persiapkan itu hari semaksimal mungkin gitu kan. Iya Pak. Udah Pak. Terima kasih Pak ya sudah bantu kami, nasihati kami untuk kayak mana mengatasi trauma kami, malu kami ini kayak mana gitu. Mungkin kalau tidak ada sama Bapak siapa lagi Pak. Saya mau cerita ke kawan, tahu dewek Pak tadi saya cerita kawan saya aja
ngejek saya Pak, membuli saya gitu. Biasa itu Ali. Itu drama kehidupan biasa. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf ganggu waktu Bapak nih. Maaf terus Pak, kami merepoti Bapak terus. Santai aja. Bikin susah Bapak terus. Ya Pak ya. Saya pamit dulu Pak ya. Oke. Oke.